Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pagi. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya dalam satu minggu ke belakang? Puji nama Tuhan. Hari ini kita memasuki satu bulan yang baru. Ya, mengakhiri 31 Agustus dan kita masuk di 1 September. Kita melihat bagaimana sepanjang Agustus, bahkan sepanjang 8 bulan di tahun 2024 ini Tuhan sudah menyertai kita. Dan kita akan memasuki satu babak bulan yang baru. Bulan September, bulan berber kalau orang bilang ya. Kalau udah mulai berber, udah mulai siap-siap berber juga hujan. Ya. Dan kita percaya bahwa apapun situasinya, apapun musimnya, apapun bulannya, selama kita menyerahkan hidup kita di dalam kendali Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memimpin kita sepanjang hidup kita. Dan biarlah pagi hari ini kita mau datang dengan satu pernyataan kepada Tuhan bahwa sepanjang hidup kita, sepanjang Tuhan memberikan nafas kepada kita mau bernyanyi, kita mau bermazmur bagi Tuhan, kita mau memuji-muji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan itu boleh manis terdengar kepada Tuhan, dan sepanjang hidup kita boleh menyenangkan Tuhan. Haleluya, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Selama kami hidup Tuhan. selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Haleluya. Inilah yang
Haleluya, haleluya. Haleluya. Inilah pengakuan kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Kasih setiamu sepanjang hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami hendak memuji-muji Engkau, kami hendak mengagungkan Engkau, dan biarlah Tuhan setiap pujian kami itu boleh memuliakan nama Tuhan. Haleluya, inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, katakan inilah yang kurenungkan Tuhan. Haleluya, haleluya, inilah yang kurenungkan. Haleluya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu ya Allahku. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Dan hatiku bersuka Tuhan. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat, memberi pertolongan pada jemaat yang membutuhkan, memberi kesembuhan untuk mereka yang sakit, dan memberi sukacita dalam ibadah ini untuk kami semua yang hadir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat bagi ibadah ini. Dalam satu nama yang selalu menyayangi kami semua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kita akan mengangkat pujian bagi Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Bagimu
Tuhan. Bagi Allah sama-sama bagi diri. Haleluya. Berlari Sampai mendapatkan mahkota kekal. Amin. mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami tak pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Siap berlari sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal. Berlari sampai tujuan, haleluya, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami tak pergi, di situ pasti mujizat-Mu Katakan kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Haleluya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hebat dan luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami hendak memberikan persembahan kami kepada Tuhan sebagai kasih kami kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami semua supaya kami boleh memberikan dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mempercayakan banyak hal kepada kami. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu yang akan menjalankan kantong kolektif ini, pakai kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam kehidupan pribadi mereka. Tuhan yang akan menolong dan memberkati sehingga ibu-ibu yang bertugas ini boleh menjadi ibu-ibu yang tangguh di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu, dan kami siap memberikan persembahan kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Urapannya telah turun dalam jubah pujian. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian, aku kenangan dan jubah pujian, di kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Aku lebih dari urapannya turun, urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian, aku kenangan dan jubah pujian, beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan kami, ibu saudara di
Dia Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, amin. Allah yang menyertai kita dalam segala keadaan apapun, asalkan kita mau mempercayakan segenap hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Pagi hari ini juga kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan persekutuan tubuh dengan dan darah Tuhan ini pasti akan membawa kekuatan tersendiri bagi kita. Itu sebabnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan meneguhkan kita dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Immanuel, Immanuel, haleluya. Bapa kita dan berserah. Kita mau menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, berdaulat penuh atas hidup kita. Haleluya. Bapakku datang dan berserah. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidup. Bapakku datang, haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang
kasih Tuhan buat puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa. Saat ini sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh memberkati kami semua di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur dan kami menyerahkan para pelayan-Mu yang pagi hari ini yang mengambil bagian. Baik pemain musik, singer WL, bahkan multimedia. Tuhan berkatilah dengan kehidupan mereka, dengan rumah tangga mereka. Tuhan berkati bahkan pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapilah hamba-Mu, pakailah bibir mulut hamba-Mu ya Bapa. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu berasal daripada-Mu Tuhan. Siapkanlah kami jemaat-Mu untuk menerima benih firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah kami menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah setiap salah dan dosa pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak untuk menerima benih firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Nah, di bulan September ini, saudaraku, saya akan membicarakan dalam khotbah-khotbah bulan September ini tentang doa. Ya. Lalu saya pikir kalau prinsip doa, bagaimana berdoa, semua udah mahir lah. Ya, udah puluhan tahun jadi orang Kristen, sudah katam kalau doa, gitu ya. Bahkan doanya bisa panjang dan lebar. Iya kan? Nah, saya akan ambil dari sisi lain, yaitu memberi contoh dari doa yang tertulis dalam Alkitab. Dari doa yang katakanlah dinaikkan oleh orang-orang saleh, dinaikkan oleh orang-orang percaya, diucapkan oleh orang-orang yang sudah yakin bahwa Allah itu menjawab dan mengabulkan doa. Hari ini saudaraku, sudah langsung tertulis di sana, kita akan bicara tentang apa saudaraku? Pasti tahu Yabes. Saya pilih untuk bagian pertama, karena ini populer, pasti punya daya tarik tersendiri, gitu ya. Karena doa Yabes. Lalu ada nyanyiannya ya. 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Silakan duduk. Berbahagia dan diberkatilah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dua ayat ini sangat menarik saudaraku. Di awal kalimat kita membaca, Yabes lebih dimuliakan. Jadi ayat 9 dimulai, Yabes lebih dimuliakan. Lalu di akhir ayat 10, dan Allah mengabulkan permintaannya. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Gak ada yang amin ya. Saya sudah menekankan dan menunggu saudara mengamenkan, gak ada. Apa saudara gak yakin Allah mengabulkan permintaannya Yabes?
Jangan yakin untuk diri, kalau Allah mengabulkan permintaan sendiri, kalau Yabes terserah dia. Jangan saudaraku, Allah mengabulkan permintaan Yabes. Allah mengabulkan permintaanku. Allah mengabulkan permintaan kita semua. Amin. Haleluya. Saudaraku, Yabes adalah tokoh yang unik. Ya, tokoh yang unik. Jarang disebut sebagai nama seseorang. Jadi kalau catatan Alkitab, Yabes dijadikan nama untuk manusia itu hanya satu. Yabes yang sedang kita baca ini. Ya. Dia hanya 2 ayat ini saja. Tapi saudaraku memang ada Yabes untuk nama tempat ada. Ya. Yabes Gilead dan seterusnya. Yabes untuk nama tempat. Tapi Yabes untuk nama seseorang hanya ada pada 1 orang saja. Saudaraku, Yabes bukan seorang nabi. Yabes bukan seorang raja atau tokoh besar di zamannya. Kalau sekarang dibilang Yabes bukan siapa-siapa. Ya. Yabes hanya rakyat jelata. Namun demikian, Yabes memberi inspirasi bagi banyak orang tentang perjuangan hidup melalui doa. Disebut doa, tapi dalam catatan Alkitab disebut dengan berseru, ya, disebut dengan berteriak. Nanti kita akan melihat kenapa tidak disebut doa, tapi disebutnya berseru. Ya, mana lebih enak, disebut doa atau disebut berseru? Sebenarnya tidak disebut doa, tapi kitalah yang menyebut doa Yabes. Alkitab menuliskan Yabes berseru kepada Allah. Ya, kalau yang lebih mudah dipahami realnya, Yabes berteriak kepada Allah. Berteriak. Saudara bisa berteriak? Kapan terakhir saudara berteriak? Jadi saudaraku, ternyata nggak ada orang yang teriak kepada Tuhan ya. Nggak ada orang yang teriak kepada Tuhan. Teriak marahin anak ya. Teriak ke suami ya. Kok nggak ada yang ketawa? Teriak nonton live musik, iya. Nggak ada yang teriak sama Tuhan. Jadi saudaraku, ternyata teriak pada Tuhan itu nggak sembarangan. Hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Gitu. Dibenarkan nggak? Saya katakan dibenarkan. Saudara mau teriak, mau berseru, mau berdoa, mau bisik-bisik kepada Tuhan, itu terserah Anda, boleh-boleh saja. Ya, oke. Yabes bukan orang penting, bukan orang ternama, tapi bisa jadi inspirasi karena seruannya, karena teriakannya kepada Tuhan, dan nggak panjang-panjang, saudaraku ya. Jadi saya pernah kasih judul khotbah saya doa singkat yang dikabulkan Tuhan, tapi bukan dari Yabes, saudaraku. Kali ini inilah doa singkat yang dikabulkan Tuhan, yaitu doa Yabes. Doa singkat yang dikabulkan Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Doa singkat yang dikabulkan Tuhan. Ya, jadi doa ternyata tidak perlu panjang-panjang, pendek saja, to the point, tepat sasaran, dan jika memang itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti kabulkan. Amin. Yang pertama, siap arti nama. Saudaraku, tadi kita sudah membaca dari ayat, sekarang kita lihat dari arti namanya. Seorang pujangga Inggris di tahun 1500-an, 1500 ya. Ini seangkatan dengan tokoh reformasi, Martin Luther, dan maju lagi tokoh-tokoh reformasi lainnya. Ya, jadi tahun 1500.
William Shakespeare. Ya, seorang pujangga dia berkata, what is the name? Ya. Apa arti sebuah nama? Apa arti sebuah nama? Saudara-saudaraku, kalau saudara ini Bapak Ibu, waktu kasih nama agak milih-milih nggak sih? Pusing nggak sih? Segini banyak nama, saudara mau kasih nama anak saudara yang cuma satu itu, pusing, apalagi anak kembar. Apa arti sebuah nama? Maksudnya begini saudaraku, nama boleh apa saja, sebutannya apa saja, yang penting bagaimana seorang itu hidup. Tetapi saudaraku, bagi orang Yahudi, nama mempunyai arti penting dalam kehidupan. Dan beberapa bangsa, beberapa suku bangsa di dunia ini memberi nama anaknya untuk mengingat dan menandai satu peristiwa. Ya, selain arti tersendiri, anak menjadi tanda peristiwa atau untuk mengingat satu peristiwa. Ada juga saudaraku memberi nama itu sebagai harapan orang tuanya, harapan ayah ibunya untuk anak tersebut, agar anak tersebut hidup seperti nama yang diberikan orang tuanya. Ya. Tapi bagi orang Yahudi memberi nama kepada anak itu penting sekali, yang diyakini akan menentukan perjalanan hidupnya. Saudaraku, sekarang ada buku nama ribuan, pilih gitu ya. Ini buku ini isinya 1000 nama. Enggak dapat di sini, beli yang 4000 nama. Ini yang muda-muda nanti mengalami itu. Yang bapak-bapak udah lewat gitu ya. Yang sedang hamil mulai mikir, bener gak sih? Coba aja. Ya, jadi saudaraku, milih nama itu bagi orang Yahudi penting karena diyakini menentukan perjalanan hidup anak tersebut. Nah, ini saudaraku, Yabes itu sebenarnya bukanlah sebuah nama seseorang. Ya. Yabes itu adalah satu ungkapan rasa sakit, kesakitan, atau penderitaan. Bad luck. Dia bukan sebuah nama, tapi sebuah teriakan orang kesakitan. Gitu. Aduh, sakit. Dalam sebutan orang Yahudi pada zamannya, Yabes. Gitu. Sakit, aduh, sakit. Nah, ungkapan inilah yang kemudian menjadi nama untuk bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu bagi keluarga keturunan Yehuda. Ya. Mungkin waktu melahirkan si ibu merasakan rasa sakit yang luar biasa, atau hidup si ibu ini sangat menderita. Nah, saudaraku, ketika seorang mengalami penderitaan, dia juga ingin menandai. Ya. Ketika orang mengalami kesukaran banyak dalam hidupnya, dia ingin menandai. Tapi kali ini mungkin dalam tanda kutip keterlaluan ya, itu ditempelkan pada nama anaknya, seolah-olah anak ini ikut menanggung penderitaan ibunya. Kemudian saudaraku, ungkapan rasa sakit itu dijadikan nama untuk anaknya, yaitu Yabes. Panggilan yang artinya ungkapan rasa sakit dan penderitaan itu didengar setiap hari oleh Yabes. Jadi ketika manggil anak, si ibu nih, manggil anak. Aduh sakit, sini. Iya kan, seperti itu ya. Atau aduh, sini. Temennya manggil bagaimana? Ya aduh sakit, sini. Itu tiap hari didengar. Dipanggil, hei sakit, sini. Aduh, sakit. Sakit. Aduh sakit, dipanggil. Itu tiap hari, dan itu semua melekat pada ingatannya dan menjadi stempel bagi dirinya. Ini tidak enak, saudaraku. Kalau dipanggil berkat, dipanggil untung, enak, saudaraku. Panggil selamat, ya. Ya kan?
Nah, saudaraku, ternyata saudaraku itulah hidup Yabes. Dan itulah hidup kita semua. Ayub 14 ayat 2. Ayub 14 ayat 2, 1 dan 2. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Saudara-saudaraku, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh penderitaan, penuh rasa sakit, penuh kegelisahan. Saudara, dalam penderitaannya Ayub menuliskan tentang siapa manusia itu, bagaimana perjalanan hidup manusia. Ayub berkata, hidup itu singkat dan penuh penderitaan, seperti bunga, rumput, pagi mekar dan kemudian layu. Saudara-saudaraku, nama saya dan saudara, nama kita bukanlah Yabes, betul? Nama kita bukan si sakit atau si aduh sakit, bukan. Tetapi saudaraku, sebenarnya kita semua sebenarnya adalah Yabes. Ya. Kita menjalani hidup yang gelisah, hidup yang menderita, hidup yang dengan berbagai kondisi tidak baik. Itulah saya, itulah saudara yang sebenarnya juga adalah si Yabes. Ya, yang kedua, doa Yabes. Nah, Yabes itu seorang yang mengenal Allah, seorang keturunan Yehuda yang taat. Ya, Yehuda dikenal dengan ketaatannya. Pengenalannya akan Allah inilah yang kemudian mendorong dia untuk berteriak dalam doanya. Ya. Untuk berseru kepada Allah. Sangat mungkin, saudaraku, keadaan hidupnya juga keadaan keluarganya sama seperti nama Yabes, yaitu menderita. Sangat mungkin. Lalu Yabes ingin keluar dari zona penderitaan. Kita biasa menyebut zona nyaman, gitu ya. Tapi Yabes mempunyai satu zona yang mungkin saudara tidak pernah miliki, yaitu zona penderitaan. Dan dia ingin keluar dari zona penderitaan tersebut, dari zona Yabes tersebut. Dan dia tahu caranya, yaitu dengan datang kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, dan berseru kepada Tuhan Allahnya. Bagaimana isi doanya? Saudaraku, kalau doa itu pakai awalan dan akhiran, betul? Pakai memuji, menyebut nama Tuhan, betul? Coba Yabes, doa Yabes ini. Yang saudara nyanyikan itu, itulah sepenuhnya doa Yabes, artinya nggak dipotong. Kiranya engkau memberkati aku. Saudara pernah berdoa langsung begitu? Nabi-nabi, orang saleh, nggak ada yang berdoa begitu. Yabes si sakit ini, tiba-tiba dia berkata, kiranya Tuhan memberkati aku. Jadi lebih layak disebut seruan, bukan doa. Lebih pantas disebut teriakan. Kenapa saudaraku? Kalau hidupnya enak biasa-biasa saja, saudara akan menyapa Tuhan dengan Bapa di dalam sorga. Nah, gitu ya. Coba kalau saudara kepepet, udah gak ngerti apa yang mau dilakukan, terus saudara menyadari harus datang kepada Tuhan, saudara pakai Bapa di dalam sorga dipermuliakan. Pakai begitu? Yabes waktu mengatakan ini begitu. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan, tahu-tahu dia teriak saja. Karena dia tahu Tuhan satu-satunya tempat untuk menyampaikan isi hatinya. Dia bilang, Tuhan kiranya engkau memberkati aku. Saudaraku, ini tidak diucapkan dengan senyum-senyum. Tidak diucapkan dengan enteng, pasti diucapkan dengan berat sekali. Tuhan, kiranya engkau memberkati aku. Mungkin juga dengan air mata, dengan perasaan yang dalam. Nah, saudaraku, ini doa yang sangat berani. Karena enggak pakai pendahuluan, langsung pada isi. Minta berkat berlimpah-limpah. Saudaraku, berkat berlimpah. Tidak selalu berkat itu
berlebih, tetapi bisa berarti cukup. Bukan cukup buat hari ini, tetapi juga buat besok. Mungkin tidak hanya cukup buat besok yang didoakan oleh Yabes, yang diteriakan oleh Yabes, tapi juga buat bulan depan dan seterusnya dan generasi berikutnya. Kiranya Engkau memberkati aku. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus yang kita ucapkan setiap akhir ibadah kita, beri kami makanan secukupnya. Saudara kan pasti cari lebih ya. Bukan cuma makanan, betul? Iya. Kita pasti cari lebih. Tidak hanya cukup makanan. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita tersebut. Saudara-saudaraku, mungkin disebabkan karena keadaan yang dialaminya, yaitu sangat menderita seperti namanya. Itu yang membuat dia langsung teriak kepada Tuhan. Engkau berkati aku ya Tuhan. Buat kita orang percaya, Filipi 4 ayat 19, ini pengalaman Rasul Paulus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi keperluanmu. Paulus mengalami dan dia yakin. Orang-orang Filipi, orang percaya mengalami kepenuhan, kelimpahan berkat-berkat Allah. Keyakinan Paulus dan janji Allah pasti digenapi dalam hidup kita. Lalu apa kata Tuhan Yesus tentang berkat-berkat yang kita perlukan? Yohanes 10 ayat 10, saudaraku. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudaraku, dalam segala kelimpahan. Tuhan mau kita berkelimpahan. Saudara protes, boro-boro berlimpah. Kan gitu ya. Untuk setiap hari aja sulit. Saudaraku, kita selalu mengukur dengan ukuran uang, dengan ukuran harta, dengan ukuran materi. Kelimpahan tidak harus dengan itu semua. Saudara mengalami kelimpahan sukacita, mengalami kelimpahan bahagia, itu kelimpahan. Apa saudara kekurangan makan? Kekurangan makan? Itu kelimpahan berarti. Burung di udara dipelihara, bunga di padang dihiasi. Saudara, dihiasi enggak? Pakai bajunya bagus-bagus. Kan gitu ya? Terpelihara. Itu bagian dari kelimpahan. Nanti saya akan ajak saudara melihat seperti apa berkat yang dikatakan doa ini dikabulkan. Yang kedua, kiranya engkau memperluas daerahku. Dia bukan raja. Dia bukan penguasa. Tapi doanya apa saudaraku? Supaya Allah memperluas daerah. Doa permohonan agar Tuhan memperluas daerah ini adalah mohon Tuhan berkati pekerjaan. Pada masa itu untuk mendapat kekayaan, untuk mendapat berkat yang berlimpah adalah dengan memiliki lahan yang luas, ternak yang banyak. Jadi saudaraku, tanah yang luas, berkat yang banyak, ternak yang banyak itu membuat berkat bisa ada dalam keluarga. Doa pertama minta berkat, betul? Yang pertama minta berkat. Lalu yang kedua minta apa saudaraku? Daerah diperluas. Minta pekerjaannya diberkati. Jadi saudaraku ingat, saudara kalau doa itu juga harus pakai logika. Ya. Jadi doa dan logika itu harus sejalan. Cinta dengan logika katanya juga harus sejalan kan gitu ya. Ya, doa dan logika. Kadang-kadang orang Kristen berdoa kegedean iman, enggak masuk logika. Tapi ini loh saudaraku, Yabes ini, dia minta berkat. Dia tahu
Tidak ada berkat itu turun sekantong kolekte ini dari langit setiap hari, tidak. Lalu doanya bagaimana? Tuhan, perluaslah daerahku, berkati pekerjaanku. Ya, berkati pekerjaan. Kalau saudara ingin berkat, ya saudara minta berkati pekerjaan. Ya. Pekerjaan, saudaraku. Sepertinya keluarga Yabes ini tidak punya tanah yang luas, saudaraku. Pembagian tanahnya sedikit saja, sehingga dalam doanya Yabes minta agar tanah yang dimiliki bisa lebih luas. Memperluas daerahku. Dan Yabes tahu cara, saudaraku, supaya berkat itu datang. Bukan hanya berdoa saja, saudaraku, tapi memperluas daerah supaya bisa bekerja untuk mendapatkan berkat itu. Ada tidak sedikit orang Kristen yang mengabaikan hal ini. Yakin punya Allah yang cinta dia, punya Allah yang kaya dan hebat, dia berdoa saja dan tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya tidak dapat berkatnya, saudaraku. Yabes memberitahu kita bahwa ketika dia minta berkat, dia minta juga pekerjaannya diberkati. Jadi Yabes tahu cara memperbaiki nasib dalam tanda kutip. Ya. Yabes tahu cara untuk memperbaiki takdir dalam tanda kutip. Kalau kita orang Kristen tidak punya paham nasib dan takdir, ya, enggak punya. Tapi dalam pandangan umum ada nasib, ada takdir. Yabes tahu cara memperbaiki keadaan hidupnya. Yaitu bukan hanya dengan doa, tapi juga dengan kerja keras. Ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang berlimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagimu, langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu. Jadi yang diberkati apa, saudaraku? Pekerjaan. Yang diberkati pekerjaan. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bapak, Ibu, Saudara, kau akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Kalimat ini populer di kalangan orang-orang karismatik, tapi dia tidak lihat yang di atas. Memberkati segala pekerjaan yang gak dibaca, mendengar perintah Tuhan, taat firman tidak dibaca. Yakin saja bahwa karena dia punya Allah, maka akan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Kalimat-kalimat dalam ayat itu marilah kita baca seluruhnya. Tuhan memberkati pekerjaan. Pekerjaannya, daerah makin luas, tanah makin luas, kerja makin ringan? Tidak. Ya, mencangkul 1 hektar dengan mencangkul 2 hektar, akan sangat beda. Mencangkul 1 hektar selesai dalam sebulan kerja dari pagi sampai menjelang sore. Kalau mau selesai sebulan, 2 hektar, kerja harus bangun lebih pagi, pulang lebih malam. Kalau sekarang dibilangnya kerja lembur gitu ya. Kalau sekarang kerja dengan jam lebih banyak. Jadi saudaraku, ketika kita minta lahan yang luas, minta pekerjaan kita diberkati, sehingga kita tambah kerjaan, kan gitu ya. Saudara kalau di kantor dikasih kerjaan bertambah, ngomel enggak? Ngomel kan? Ya kalau kita ngomel dikasih kerjaan tambah ya sudah. Berkatnya juga enggak bertambah, saudaraku. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu. Apa itu memberkati pekerjaan tanganmu? Rajin, ya. Seorang harus rajin. Ya itu tadi saudaraku, dari pagi, tengah hari, atau pagi, sore hari, atau pagi, malam hari. Alkitab bilang, taburlah benih pada pagi hari, dan jangan berhenti sampai sore hari.
Kita nggak tahu benih mana yang tumbuh. Lalu saudaraku, kiranya engkau menyertai aku. Ini penting saudaraku. Jadi sudah diberkati, punya lahan yang luas, baru dia doa, Tuhan, kiranya engkau menyertai aku. Pada bagian ini, saudaraku, Yabes minta satu hal yang paling penting dan dibutuhkan dalam kehidupan. Ya, sekalipun berkat jasmani melimpah, perhatikan, sekalipun berkatnya banyak, tanah untuk pertanian dan peternakannya luas, tetapi jika Tuhan tidak beserta, tidak akan ada artinya. Betul? Kalau Tuhan tidak beserta, nggak ada gunanya. Ketika karir saudara semakin meningkat, ketika tabungan saudara bertambah, ketika rumah saudara bertambah besar, ketika semuanya jadi lebih baik, saudaraku, coba saudaraku perhatikan. Mintalah penyertaan Tuhan lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Kenapa saudaraku? Untuk apa penyertaan Tuhan? Ini saudaraku, saya beritahu. Penyertaan Tuhan itu untuk mengelola berkat yang telah berlimpah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Paham? Ya. Penyertaan Tuhan kita perlukan agar kita bisa mengelola berkat yang telah dilimpahkan sesuai dengan peruntukannya. Seringkali dengan bertambahnya berkat, kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa membagi peruntukannya, karena dalam berkat itu ada berkat milik saya, milik keluarga, milik Tuhan, milik orang miskin, kan gitu ya? Ada saudaraku. Kalau kita nggak keluarkan, Tuhan yang ambil. Dengan caranya. Lalu yang kedua saudaraku, penyertaan Tuhan itu agar tidak terjerumus pada tinggi hati. Iya. Agar tidak terjerumus pada kesombongan. Agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Saudara-saudaraku, kadang-kadang kita pikir orang kaya diberkati sombong gitu ya. Saya bilang iya sih ada yang disombongkan. Tapi tidak sedikit saudaraku, orang miskin juga sombong. Ya. Orang nggak punya juga sombong. Orang bodoh sombong banyak. Orang pinter sombong lebih banyak. Kan gitu ya. Jangan. Supaya kita tidak melakukan itu, mintalah penyertaan Tuhan. Jadi kita tidak sombong lagi, karena Tuhan menyertai, kita bisa ngatur. Tuhan membuat kita rendah hati. Jangan sombong, amin? Jangan ya dek ya. Yang terakhir, kiranya engkau melindungi dari malapetaka dan kesakitan. Saudaraku, dengan menyandang nama Yabes, yang berarti satu ungkapan penderitaan dan rasa sakit. Bahkan mungkin nama itu menjadi bahan ejekan, bahan bully. Saudaraku, Mazmur mengatakan demikian dalam Mazmur 91 ayat 10 dan 11. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudaraku, kita pun boleh berteriak. Pagi ini kita pun boleh berteriak kepada Tuhan, agar Tuhan menjauhkan kita dari malapetaka, agar Tuhan melepaskan kita dari rasa sakit dan penderitaan. Tuhan mengutus malaikat untuk menjaga orang percaya, sehingga kita semua orang percaya tidak mengalami malapetaka dan rasa sakit. Teriaklah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Terakhir saudaraku, doa yang dikabulkan. Ya, tadi Yabes dimuliakan, bla 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 bla, dan terakhir Allah mengabulkan permintaannya itu. Nah ini saudaraku, tidak disebutkan seperti apa berkat yang diberikan kepada Yabes. Ya, saya coba cari. Ya,
tanahnya tambah luas jadi 100 hektar misalnya. Enggak, ternaknya bertambah banyak menjadi sekian belas atau sekian puluh ribu. Tidak. Tidak dituliskan itu semua. Tapi kemudian ada catatan di awal tadi, Yabes lebih dimuliakan. Yabes bukan raja, bukan pejabat. Yabes adalah rakyat jelata dan tetap menjadi rakyat biasa setelah doanya dikabulkan. Ini harus jadi catatan, saudaraku. Karena kita pikir kalau dimuliakan dan doanya dikabulkan, wah dia pasti lebih jadi bagaimana gitu ya. Kalau tadinya rumahnya di Tangerang, Perum, dia terus pindah di Pik atau di pulau tersendiri. Karena dikatakan lebih dimuliakan, karena doanya dikabulkan. Doanya bagaimana? Engkau berkati aku dan perluas daerahku. Saudaraku, saya yakin Yabes tetaplah Yabes yang tinggal di lingkungannya, di keluarganya, di suku Yehuda. Dia tetap jadi rakyat biasa, dia tidak pernah menjadi raja atau pejabat, tokoh masyarakat yang dicatat punya andil besar di masyarakat, tidak. Ya. Tidak ada catatan apapun tentang Yabes ketika doanya sudah dikabulkan, baik tentang hidupnya maupun berapa banyak kekayaannya, tidak. Tapi dia lebih dimuliakan. Orang yang dimuliakan apakah hanya karena hartanya banyak? Tidak. Orang yang dimuliakan apa hanya karena tanahnya lebih luas? Juga tidak, saudaraku. Tapi Alkitab mencatat doanya dikabulkan dan Yabes dimuliakan. Nah, yang menjadi catatan akhir dari khotbah ini, saudaraku. Silakan pemain musik. Berkat dan pertolongan tidak datang secara otomatis. Catat ini, saudaraku. Tetapi melalui doa dan perjuangan hidup. Ya. Berkat dan pertolongan tidak datang secara otomatis, tetapi melalui doa dan perjuangan hidup. Yang kedua, hashtagnya adalah keadaan. Terserah saudara mau bilang nasib atau takdir ya. Boleh-boleh saja. Gitu. Keadaan bisa diubah. Ya. Keadaan bisa diubah kalau kita mau datang pada Tuhan. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan. Saya mau tuliskan nasib bisa diubah, takdir bisa diubah. Itu enggak rohani nanti kan. Tapi saudara bisa memahaminya. Ya, nasib dan takdir itu keadaan katakanlah. Tapi semuanya itu bisa diubah. Karena kita teriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, sehingga Yabes, sehingga saya dan saudara lebih dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pelayan perjamuan kudus, saya undang maju ke depan, mempersiapkan diri untuk pelayanan perjamuan kudus pagi hari ini. Sidang jemaat saya undang untuk berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Kita mengangkat tangan kita. Oh, haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Bapa di sorga, kami semua adalah sama seperti Yabes, hidup dalam pergumulan,
hidup dalam penderitaan di dunia yang fana ini. Tapi kami bersyukur punya Tuhan, Tuhan yang mau melepaskan kami dari malapetaka dan rasa sakit. Tuhan yang mau membebaskan kami dari keterpurukan ekonomi, dari kemiskinan. Tuhan mau menolong kami. Bahkan Tuhan mau kami, anak-anakmu, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah itu terjadi pada jemaat tempat ini. Bahwa setiap keluarga jemaat, setiap pribadi jemaat lebih dimuliakan dari orang-orang yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkatilah roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah Tuhan bagi kami. Biar persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini membuat kami semakin kuat, semakin tahan menjalani berbagai keadaan. Berkati para pelayan-pelayan dan kami semua jemaat Tuhan. Siapapun yang mengambil roti dan anggur sebagai perjamuan kudus, diberkati Tuhan berlimpah-limpah, diperluas daerahnya, disertai Tuhan, dan dijauhkan dari malapetaka dan rasa sakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk, kita nyanyikan pujian doa Yabes ini kembali. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita sama-sama berdiri. Tuhan Yesus telah menanggung segala penderitaan dan rasa sakit kita di atas Golgota. Dia menanggung rasa sakit yang tak terhingga sampai mati di kayu salib, supaya kita tidak mengalaminya dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita yakin Tuhan melepaskan kita dari malapetaka dan rasa sakit. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini, angkat roti lebih tinggi dari kepala. Tubuhnya dipecah-pecahkan karena kita yang berdosa. Kita yang menanggung rasa sakit.
kita yang merasakan penderitaan. Biar melalui perjamuan kudus ini, pertolongan Tuhan terus dinyatakan, sebab Yesus melalui roti dan anggur ini menyatu dengan kita dan kita dengan Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Darahnya tercurah di atas Kalvari. Tubuhnya hancur karena kita, Alkitab mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerahnya begitu besar untuk kita semua. Untuk selamanya, anugerah dan kasih setianya bagi kita. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpin. Kita angkat tangan kita sama-sama. Besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar tak terhingga. Kami yang berdosa, kami yang tersesat, Tuhan telah ampuni. Tuhan telah benarkan kami oleh darah salib itu. Sehingga kami sekarang ada bersama Tuhan di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Berkati para pelayan dan kami semua. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini. Kami akan akhiri ibadah ini biar berkat Tuhan atas kami semua. Memberkati anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan untuk kas gereja. Memberkati mereka yang memberi persembahan dengan cinta dan tulus hati untuk perayaan Natal. Dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak-Mu yang telah mengembalikan persepuluhan, baik secara langsung melalui amplop persembahan persepuluhan, maupun saudara kami yang telah memberikan melalui transfer untuk pekerjaan Tuhan dan kesejahteraan gembala di tempat ini. Tuhan dari sorga, Tuhan melimpahkan berkat kepada anak-anak-Mu dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang dengan selamat, sertai sepanjang minggu ini dengan berkat-berkat melimpah.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima